Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cerita tentang hari kiamat, berarti kita cerita tentang 3 perkara. Karena hari kiamat itu kalau disebut kiamat berarti mencakup 3 perkara. Pertama kematian, yang kedua alam barzakh, dan yang ketiga kebangkitan. Adapun kematian, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu." Apabila meninggal salah seorang di antara kalian, maka tegaklah kiamat kepadanya. Jadi kematian itu adalah kiamat kecil, dan setiap manusia pasti menghadapi kiamat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti mengalami yang namanya kematian. Siapapun Anda. Hatta para nabi dan rasul, mereka sudah meninggal. Orang-orang saleh, para ulama, orang-orang kaya, para pemimpin, semua sudah banyak meninggalkan kita dengan adanya kematian. Karena kematian itu sebuah kepastian. Tetapi manusia terkadang lalai dengan kematian itu, seolah-olah dia akan hidup selamanya. Salah satu penyebabnya adalah karena terlalu cinta dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada." Apabila orang sudah suka menghitung-hitung dunia, suka menghitung-hitung uang, menghitung-hitung rumah, menghitung-hitung kendaraan, menghitung-hitung tanah, maka biasanya orang yang suka menghitung-hitung dunia itu lupa dengan kematian. Yang ada hanyalah tulul amal, angan-angan yang panjang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yahsabu anna malahu akhlad." Dia sangka hartanya itu akan mengekalkan dirinya. Karena perasaan dia kalau dia sakit tidak bisa ditangani di rumah sakit Batam, bisa ke Singapura. Tidak bisa ke Singapura, mungkin ke Eropa sana. Tidak bisa ke Eropa, rupanya ke Cina, kena corona, mati juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kematian itu sebuah kepastian. Tidak ada yang bisa menolak kematian. Secanggih apapun peralatan kedokteran di dunia, bahkan Cina itu terkenal alat-alatnya canggih. Banyak orang berobat ke barat, tidak bisa mereka lari ke Cina. Ternyata tidak mampu menangkal virus yang namanya corona. Tetap saja orang mati dengan corona. Karena kematian tidak bisa ditangkal dengan alat. Kematian itu sebuah kepastian. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya datang, tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur, pas waktunya. Yang kedua, karena kematian itu datangnya tanpa pemberitahuan. Tidak ada ceritanya orang mati dikasih tahu dulu, "Bu, besok mau mati, siap-siap tobatnya." Enak kalau orang mau mati dikasih tahu. Tetapi orang mati itu tanpa ada pemberitahuan, tidak ada alamat khusus orang itu mau mati. Kalau ada orang yang mengatakan, "Ustaz, nenek saya sudah mau meninggal, kenapa? Usianya sudah 100 tahun. Belum tentu. Karena tua itu bukan alamat kematian. Banyak nenek-nenek yang masih hidup, cucunya sudah mati. Banyak kakek-kakek yang kemudian cicitnya sudah mati. Karena
tua itu bukan alamat kematian. Oh, orang sakit parah Ustaz, dia stroke 1 tahun terbaring koma, buktinya yang jaga mati duluan daripada yang dijaga. Karena memang sakit bukan alamat kematian. Karena banyak orang-orang sehat itu lagi lari mati, lagi main futsal mati, lagi nyanyi mati, lagi main tinju mati. Lihat tuh di YouTube tuh orang mati-mati mendadak. Subhanallah. Kematian itu tidak kenal siapapun. Kalau sudah di Lauhil Mahfuz dicatat dia mati, mati dia, tanpa ada pemberitahuan. Kemudian yang ketiga ini yang penting, bahwa kematian itu bukan akhir dari sebuah perjalanan. Jangan Anda katakan kepada jenazah apabila Anda antarkan jenazah itu ke kuburan, Anda katakan, ayo kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kata-kata ini bukan hanya salah tapi keliru. Apa bedanya salah dengan keliru? Sama saja. Sebab kematian itu bukan istirahat. Kematian itu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang Anda lakukan di dunia. Makanya Allah selalu ingatkan, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amalan di dunia, kalau itu kebaikan akan Allah balas, walaupun sebiji zarah. Dan sekecil apapun keburukan yang Anda lakukan di dunia, tetap Allah balas walaupun sebiji zarah. Dari sini kalau kita sudah tahu bahwa kematian sebuah kepastian, kematian datangnya tanpa pemberitahuan, kematian bukan akhir sebuah perjalanan, maka seorang muslim harus cerdas. Maka Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Maka carilah bekal, karena sebaik-baik bekal adalah taqwallahi azza wa jalla. Ini kiamat yang pertama. Kiamat yang kedua adalah alam barzakh, alam kubur. Nabi SAW pernah bersabda dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasul menunggu ada orang yang menggali lahat, melubangi kuburan, maka Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW bersabda, ista'idhu min adabil qabr, berlindunglah kalian dari adab kubur, berlindunglah kalian dari adab kubur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, seorang mukmin itu apabila pergi dari dunia dan menghadap ke akhirat, maka datang malaikat yang akan mencabut nyawanya. Ada yang mengatakan malaikat yang mencabut nyawa itu 4 malaikat. Satu disebut malakul maut, dan yang ketiganya disebut rusulul maut. Allah berfirman, tawaffathum rusuluna wa hum la yufarritun. Maka rasul-rasul kami akan mewafatkan mereka, dan mereka senantiasa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugasnya malakul maut jelas mencabut nyawa. Adapun tugasnya para rasul dari rasul-rasul malaikat yang menemani malakul maut itu, satu tugasnya mempersiapkan kain kafan dari sorga kalau ruhnya seorang mukmin. Tetapi kalau ruhnya orang kafir, kain kafannya dari neraka. Kemudian yang kedua mempersiapkan hanut, minyak wangi. Dan yang ketiga membisikkan di telinga orang yang akan ihtidar meninggal dunia dan mengatakan, abshir ya habiballah birridha wal jannah, berbahagialah wahai kekasih Allah dengan keridhaan dan surga. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah,
Rabb kami Allah, kemudian istiqamah dengan kata-kata itu. Maknanya dia menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Dia istiqamah dengan itu. Maka detik-detik wafatnya malaikat akan membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, karena Allah sudah janjikan kepadamu surga. Makanya ruh seorang mukmin itu kalau keluar, maka keluar dengan sangat tenang. Kalau saya contohkan ini botol ini kan banyak air ini. Kalau saya buka air ini, kemudian saya tuangkan, maka air yang pertama keluar itu sangat deras, karena airnya masih penuh. Coba kalau di botol ini tinggal satu tetes di sini, kemudian kita tuangkan, maka air itu akan berjalan pelan-pelan sampai akhirnya menetes di ujung daripada botol ini. Begitulah ruhnya seorang mukmin itu kalau tercabut, itu pelan-pelan dari jari, kaki dan tangan sampai ke atas. Sampai ketika ruh di tenggorokan, apa kata Allah? Hatta idza balagatit taraqi wa qila man ra. Sampai kepada ruh itu di tenggorokan, siapa yang bisa meruqyah dia? Tidak ada yang bisa mengobati dia. Pasti akan keluar, dan sepakat ruh itu keluar dari mulut. Makanya kalau orang meninggal, perhatikan mulutnya. Ketika ruh itu keluar, pasti pandangan akan mengikutinya. Maka setiap orang mati pasti merotot. Makanya disunnahkan untuk ditutup kedua matanya, takut menakutkan orang. Tapi ruhnya orang kafir berbeda. Nabi SAW mempermisalkan seperti safun, seperti pisau cerulit yang dimasukkan ke dalam kambing wol, bulu-bulu kambing wol yang belum dicukur itu, yang masih gimbal itu. Kemudian dimasukkan ke bulu itu disiram, kemudian melekat di pisau, kemudian dicabut dengan paksa, pasti akan merontokkan bulu-bulu itu. Begitulah sakitnya orang kafir ketika dicabut nyawanya, merontokkan seluruh persendiannya. Luar biasa. Tapi orang mukmin seperti tetesan air yang meluncur fi fimmis siqa, pada mulut teko. Lah setelah ruh itu kemudian keluar dari jasad, kalau dia ruhnya seorang mukmin, setelah dikafankan dari kafan sorga, diberikan hanut minyak wangi dari sorga, ruh itu dibawa oleh malaikat ke langit. Setiap berjumpa dengan rombongan para malaikat, maka para malaikat akan mengatakan, itu ruhnya siapa? Wangi sekali. Maka malaikat yang mengantar mengatakan, Fulan ibn Fulan, menyebut nama terbaik di dunia. Kemudian diketuklah pintu langit yang pertama. At-Tariq, wa ma adraka mat-Tariq. Maka pintu langit pertama terbuka, naik lagi ke pintu langit kedua, naik lagi ketiga, keempat, keenam, sampai ketujuh. Ada yang mengatakan sampai ke Sidratil Muntaha, wallahu a'lam, sampai di mana ruh itu dihantar malaikat. Tapi setelah kemudian di atas langit ketujuh, Allah berfirman kepada ruhnya seorang mukmin itu dan mengatakan, letakkan catatan kebaikannya fil illiyin, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Tetapi kalau ruhnya orang kafir, jangan lagi pintu langit kedua, ketiga sampai ketujuh lah, pintu langit pertama saja tidak dibuka. Bahkan kain kafan dari neraka yang sangat busuk itu mengganggu hidung-hidung para malaikat dan mengatakan, ini ruhnya siapa? Busuk sekali. Maka malaikat yang menghantar mengatakan, ruhnya Fulan bin Fulan, disebutkan nama terburuk di dunia. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahu abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Maka pintu-pintu langit tidak mungkin dibuka, dan mereka tidak akan masuk ke dalam sorga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Mana ada unta masuk ke liang jarum? Liang jarum kecil, unta besar. Maknanya mustahil orang-orang kafir itu masuk surga. Maka ruh itu dikembalikan. Ruhnya seorang mukmin ketika dikembalikan,
itulah malam pertama di kuburan. Ruhnya orang kafir ketika dikembalikan, itulah malam pertama di kuburan. Apa yang terjadi? Terjadi dhammatul qabri, yang Allah katakan, alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata. Kifatan itu artinya terjadi himpitan kuburan. Kuburan itu akan kemudian menyatu. Jadi lubang yang sudah digali itu akan menyempit, akhirnya kemudian meretakkan tulang-tulang orang kafir. Kata para ulama, himpitan kuburan ini tidak ada yang selamat. Kata Nabi SAW, inna lil qabri dhammatun law naja lanaja Sa'd bin Mu'adz. Sesungguhnya di kuburan itu ada himpitan, tanah itu akan menyempit dan meretakkan semua tulang orang-orang fasik, kafir dan munafik. Kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kuburan itu, tentu dialah Sa'ad ibn Mu'adz, sahabat Nabi SAW, pemimpin Aus, yang ketika meninggal bergetar arsy Allah, 70.000 malaikat turun mengikuti jenazahnya. Saking mulianya jenazah Sa'd bin Mu'adz itu. Tapi Sa'ad bin Mu'adz pun tidak lepas daripada himpitan kuburan. Bahkan ketika ada anak bayi yang meninggal dunia, kata Rasul, kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi inilah yang selamat, karena dia belum berbuat dosa. Tapi bayi pun tidak selamat, tetap akan dapat himpitan kuburan. Tetapi berbeda himpitan kuburan kepada orang-orang yang beriman dengan himpitan kuburan kepada orang-orang kafir, munafik dan kafir dan fasik. Berbeda. Kita ini tercipta, ibu bapak yang dimuliakan Allah, dari tanah. Itulah Adam alaihi salatu wassalam. Adam itu tercipta dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah. Makanya ketika Adam di sorga, kenapa dia dikeluarkan dari sorga? Apa hikmah? Kenapa Adam mesti diusir dari sorga? Kenapa tidak diam saja di sorga? Kan enak tuh kalau di sorga, kita sudah di sorga. Tetapi dengan dikeluarkan Adam dari sorga itu untuk menepati hikmah yang Allah kehendaki, bahwa Adam tercipta dari tanah dan harus kembali ke tanah, bukan meninggal di sorga. Maka tanah itu seperti ibu bagi anak-anaknya. Kalau seandainya ini mukmin, orang baik, maka tentu pelukan ibu akan berbeda dengan pelukan ibu kepada anaknya yang jahat. Kalau dia orang mukmin yang masuk kuburan, maka seolah-olah dipeluk dengan rahmat, walaupun tanah itu menyatu dan menghimpit tubuhnya, tapi himpitan rahmat, himpitan kasih sayang, seolah-olah ibu sedang merangkul anaknya. Itu kalau orang yang beriman. Tapi orang-orang kafir ketika tanah disempitkan akan merontokkan seluruh tulang persendian, dan dia akan merasakan sakit yang luar biasa yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Rasa sakitnya itu luar biasa. Inilah peristiwa pertama di kuburan, himpitan kuburan. Setelah kemudian manusia dihimpit oleh kuburannya, disinilah datang dua malaikat Munkar dan Nakir bertanya tentang tiga soalan. Yang pertama, man rabbuka, siapa Rabb? Yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu? Dan yang ketiga, wama dinuka, apa agama? Maka Allah berfirman terhadap orang-orang yang beriman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Orang-orang yang beriman akan mantap jawabannya. Kalau ditanya siapa Rabbu, Rabbku Allah. Ditanya siapa nabimu, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Islam. Tegas dia menjawab. Tetapi kalau dia orang kafir, kalau dia orang munafik, kalau dia orang fasik, maka dia mengatakan ha la adri, aqulu kama qala an-nas wa fa'altu kama fa'ala an-nas. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan yang didengar orang, dan aku melakukan apa yang dilakukan manusia. Akhirnya malaikat Munkar dan Nakir marah, kemudian memukul orang ini yang kalau pukulan itu diletakkan di gunung Uhud cukup menghancurkan gunung batu itu.
Saking kerasnya pukulan itu. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau seandainya orang mantap dalam jawaban, ingat, orang menjawab di sini bukan karena hafalannya. Anda di dunia boleh menghafal, kalau ditanya Rabb siapa, Allah, ditanya Nabi siapa, Muhammad, ditanya agama siapa, Islam, di dunia. Tapi di kuburan yang menjawab itu bukan lisan, tapi amalannya. Amalan yang akan menjawab itu. Walaupun di dunia dia hafal, belum tentu di akhirat bisa menjawab. Karena amalan itulah yang menjawab dirinya. Makanya ketika orang-orang itu, kelompok yang pertama selamat dari fitnah kubur, dan ini peristiwa yang kedua, fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Maka kalau dia selamat dari peristiwa yang kedua, maka masuk pada peristiwa yang ketiga yang disebut dengan nikmat kubur. Kalau dia selamat dari pertanyaan, dan masuk kepada azab kubur kalau tidak selamat dari pertanyaan. Orang-orang yang selamat dari pertanyaan ini, ketika dia bisa menjawab Rabb saya Allah, Muhammad nabiku, Islam agamaku, maka ada panggilan dari langit dan mengatakan an sadaqa abdi, hambaku telah benar. Maka ketika ada panggilan dari langit, tiba-tiba Allah katakan bentangkan kuburannya. Maka kuburannya dibentangkan seluas-luasnya maddal basar, sejauh mata memandang. Kuburan yang 1 meter kali 1,5 meter itu tiba-tiba meluas sehingga tidak tahu ujungnya sampai di mana, saking luasnya. Kemudian Allah katakan bukakan pintu sorga, hembuskan angin dari sorga, hantarkan pakaian dari sorga, hantarkan minuman dan makanan dari sorga. Maka dia merasakan nikmat yang tidak pernah ia rasakan selama di dunia. Itulah disebut dengan nikmat kubur. Tapi kalau dia orang kafir, munafik, fasik, apa yang terjadi? Ketika orang-orang ini mengatakan la adri, saya tidak tahu, setiap jawaban dia mengatakan la adri, saya tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyeru, memanggil dari langit dan mengatakan an kadzaba abdi, hambaku telah dusta. Maka sempitkan kuburannya, disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya, didatangkan berbagai macam hewan yang akan menyakitinya. Subhanallah, orang ini merasakan siksa yang luar biasa. Itulah disebut dengan azab kubur. Azab kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, lalu ruh kemana? Apakah azab kubur itu ruh dengan jasad, ruh dengan jasad, ataukah ruhnya saja, jasadnya tidak ada dan habis dimakan cacing tanah? Kata para ulama, azab kubur itu birruhi wal jasad. Seperti kita seperti ini, kita akan hidup di kuburan itu. Jasadnya dikembalikan, ruhnya dikembalikan. Dan ingat, ini bicara tentang alam gaib. Jangan coba-coba kita mengintip alam kubur sampai kiamat, gak akan tahu seperti apa azab kubur itu. Karena ada orang yang ingin nanam CCTV, ditaruhnya kabel masuk ke dalam kuburan, kemudian disiapkan laptop di samping kuburan, ditengokin laptop itu, mana Munkar Nakirnya kok tak ada. Tak ada gerak-gerak pun di situ, tak ada pertanyaan-pertanyaan pun. Jangan samakan alam gaib dengan alam nyata. Alam kubur itu alam gaib, ada barzah yang memisahkan yang tidak mungkin ditembus oleh pandangan manusia. Makanya jeritan-jeritan orang-orang yang disiksa di kuburan itu yang tahu hanya hewan dan binatang saja. Manusia tidak bisa mendengar, karena kalau sampai mendengar akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Makanya sampai jeritannya pun tidak diperdengarkan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, sampai kapan orang hidup di kuburan itu? Orang yang meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang gak kiamat-kiamat. Orang yang hidup 14 abad yang silam di zaman Rasul, sahabat Rasul meninggal sampai sekarang tidak kiamat-kiamat. Jangan samakan waktu kuburan dengan waktu dunia ya. Beda. Waktu di kuburan itu cepat. Cepat. Makanya ketika ada orang ditidurkan di dunia, kisah Nabi Uzair, 100 tahun dia dikuburkan. Dia ditidurkan dalam gua kan. Ketika dia tidur waktu zuhur, bangun
dibangunkan waktu asar, padahal dia tidur sudah 100 tahun. Ketika ditanya, kam labista, berapa lama kau tidur? Dia mengatakan, labistu yauman au ba'da yaum. Aku tidur 1 hari atau mungkin separuh hari. Padahal sudah 100 tahun dia ditidurkan. Tidak sama kondisi alam kubur dengan alam nyata. Tahu-tahu kiamat saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian orang-orang yang beriman dalam kuburan itu ketika dibentangkan padanya pintu-pintu sorga, dia berteriak dan berdoa kepada Allah, Ya Rabb, aqimis sa'ah, ya Rabb, tegakkan kiamat, biar aku kembali kepada harta dan keluargaku di sorga. Tetapi orang-orang kafir justru terbalik, la taqimis sa'ah, jangan tegak kiamat, karena dia tahu neraka yang sudah menunggunya. Karena bagi orang-orang kafir neraka itu ditontonkan di hadapan dia setiap pagi dan petang. Jadi takut. Sementara orang yang beriman diperlihatkan kondisi surga, tempat yang dia akan tinggal di situ. Makanya dia meminta, segerakan kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka setelah kemudian manusia lewat proses 4 peristiwa dalam kuburan itu. Pertama, himpitan kubur. Yang kedua, fitnah kubur. Yang ketiga, azab kubur. Yang keempat, nikmat kubur. Baru Allah subhanahu wa ta'ala kiamatkan dunia ini. Apa itu hari kiamat? Apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari di mana orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, orang lari dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, orang lari dari saudara dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, setiap orang sibuk menyelamatkan dirinya. Itulah hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang ketika tidak ada manfaat harta dan anak-anak menghadap Allah kecuali orang yang membawa hati yang selamat. Hari kiamat adalah hari di mana yauma taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Hari di mana engkau melihat orang mabuk padahal tidak mabuk, azab Allah lah yang membuat mereka mabuk. Hari yang luar biasa. Hari yang dimana Allah katakan wa jumi'asy syamsu wal qamar. Allah gabungkan matahari dan bulan. Di dunia ini mustahil matahari ketemu dengan bulan. Tetapi di akhirat, pada hari kiamat, matahari dan bulan akan digabungkan, wa jumi'asy syamsu wal qamar. Hari kiamat adalah hari di mana langit akan dipecah. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat, langit di mana akan dipecah, bintang-bintang akan dijatuh-jatuhkan. Wa idzal biharu fujirat, seluruh air lautan ditumpahkan ke daratan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi betul-betul digempakan, tidak ada satu tempat kecuali digempakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari kiamat di mana gunung akan digerakkan. Al-qari'atu mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibal kal ihnil manfus. Maka gunung akan dicabut dari akarnya, kemudian diterbangkan ke langit, kemudian dihantamkan dengan bumi seperti kapas yang ditiup angin. Begitulah kondisi kiamat, betul-betul hancur total. Hancur total. Karena ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala pertama. Bayangkan satu malaikat bisa menandingi kekuatan seluruh bangsa manusia dan bangsa jin. Satu malaikat tidak bisa ditandingi kekuatannya, karena sekali tiup hancur alam semesta ini. Maka siapa yang bisa melawan tentara Allah subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW sampai suatu ketika tidak enak tidur, tidak enak makan, tidak enak minum, merenung seolah-olah sedih.
Sahabat bertanya, "Ma sya'nuka ya Rasulullah?" Ada apa wahai Rasul? Kami lihat engkau murung, kami lihat engkau tidak pernah tersenyum, kau sedih. Ada apa wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, "Kaifa an'am wa qad iltaqama Israfilul qarna wa qad iltaqama sahibul qarni qarna." Bagaimana aku akan nikmat tidur, nikmat makan, nikmat minum, sementara aku bayangkan Israfil sudah akan meniupkan sangkakalanya, memandang matanya ke arasy, menunggu perintah Allah, kemudian ditiupkan saja, hancur dunia. Begitulah kondisi hari kiamat. Sampai Rasul tidak bisa tidur memikirkan kiamat itu, karena memang kondisinya luar biasa. Dan yang pertama kali mendengar tiupan Israfil itu adalah seseorang yang sedang memperbaiki tempat minum untanya. Tiba-tiba ada jeritan dari langit. Dia melihat ke langit. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya suara yang keluar dari ujung trompet Israfil. Itu disebut Qari'ah. Masuk ke telinganya, menghancurkan gendang-gendangnya, sampai kemudian pingsan, kemudian mati. Disusul dengan orang-orang yang ada di pasar, disusul dengan orang-orang yang ada di rumah. Satu persatu manusia jatuh pingsan kemudian mati. Kemudian bangsa jin mati. Para malaikat mati kecuali yang diizinkan Allah Azza wa Jalla. Semua mati. Bukan hanya sekedar manusia, bahkan satu alam semesta ini mengalami kehancuran yang luar biasa. Berapa hari dan berapa bulan, berapa bulan dan berapa tahun kehancuran ini berlaku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jarak antara tiupan yang pertama ke tiupan yang kedua. Maka Abu Hurairah mengatakan 40, tanpa menyebutkan apakah hari, apakah bulan, apakah tahun. Ketika ditanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 bulan? Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 tahun? Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Begitulah Nabi bersabda. Pokoknya Rasul menyebutkan angka 40. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Dunia dan alam semesta ini akan menghancurkan, mengalami kehancuran total. Langit dipecah, bintang dijatuhkan, air diluapkan, bumi digoncangkan, gunung dihancurkan, dan tidak ada yang tersisa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan binasa, hancur, kecuali zat wajah Allah yang maha mulia. Ma'asyiral muslimin, saat Allah hancurkan alam ini, ketika manusia sudah mati, jin sudah mati, malaikat sudah mati, Allah pun berfirman, bicara sendiri. Kemudian mengatakan, "Anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun." Saya raja, di mana orang yang sombong dan congkak itu? Mana raja-raja dunia yang congkak itu? Tidak ada yang jawab, karena semua sudah mati. Para malaikat mati, jin mati, manusia mati. Siapa yang menjawab? Limanil mulkul yaum, kata Allah. Sekarang kalian tahu ini kerajaan milik siapa? Ini dunia milik siapa? Alam semesta milik siapa? Maka Allah jawab sendiri dan mengatakan, "Anal malik, anal wahidul qahar." Sayalah raja, sayalah satu-satunya raja, sayalah satu-satunya yang bisa menghancurkan kalian. Lalu apa yang disombongkan di hadapan Allah? Siapa yang bisa sombong di hadapan Allah? Tidak boleh kita sombong di hadapan Allah. Makanya kita selalu membaca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Dialah raja di mana ketika Allah kiamatkan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kiamat 40, yang jelas 40 hari atau 40 bulan, 40 tahun, wallahu a'lam. Setelah 40 itu berlalu, maka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan Israfil dari kematian. Kemudian disuruh meniupkan sangkakala kedua kalinya. Wa nufikha fis-sur fa idahum
ajdasun ila rabbihim yansilun. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia akan keluar dari kuburan-kuburan mereka. Setelah Allah firmankan yauma tubaddalul ardu ghairal ard, pada hari di mana Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lain. Jangan dipahami bahwa bumi ini akan hancur, datang bumi yang lain kemudian kita dipindah, bukan. Maksudnya bumi ini pula tempat kita akan berpijak pada hari di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar. Bumi ini Allah hancurkan, yang tadinya berbentuk bulat atau lonjong seperti telur, maka akan dihancurkan, kemudian akan diratakan, sehingga pada hari itu tidak ada gunung, tidak ada bukit dan tidak ada lembah, tidak ada yang meninggi dan tidak ada yang merendah, semua rata sama, warnanya putih seperti tepung, seolah-olah belum pernah ada orang maksiat di atasnya. Disitulah Allah berfirman, wa idzal ardu muddat, apabila bumi dihamparkan. Bumi yang tadinya bulat itu dihamparkan. Kenapa? Karena orang dari zaman Adam sampai yang terakhir mati akan dihidupkan, sehingga butuh tempat yang lapang, yang luas. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kami keluarkan beban berat bumi itu. Maksudnya jasad-jasad yang sudah lama terkubur itu Allah kembalikan, Allah rangkai lagi. Yang sudah dimakan cacing tanah itu Allah rangkai lagi sehingga utuh kembali, kemudian dimunculkan ke permukaan. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Kami lemparkan jasad-jasad itu ke atas bumi, dan mereka menjadi bangkai di mana-mana. Belum ada ruh, tapi jasadnya sudah di mana-mana bergelimpang di padang mahsyar. Disitulah Allah firmankan, wa idzan nufusu zuwizat. Apabila ruh disambungkan dan digabungkan dengan jasadnya. Di mana ruh itu ketika hari kiamat terjadi? Ada yang mengatakan ruhnya orang-orang yang beriman diletakkan di Iliyin, di tempat yang paling mulia di sana, di atas langit sana. Tetapi ruhnya orang-orang kafir diletakkan di Sijin, di bumi yang paling dasar. Karena di antara makhluk yang tidak dihancurkan atas izin Allah saat kiamat, salah satunya adalah ruh. Tidak dihancurkan, jasad boleh hancur, ruh tidak hancur. Maka ruh itu melesat dari Iliyin masuk ke jasad-jasadnya. Ruhnya orang kafir melesat dari Sijin bersatu dengan jasad-jasadnya. Akhirnya mereka pun kemudian bangkit. Disinilah Allah bedakan mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang kafir. Allah berfirman, bagaimana kondisi orang kafir yang dibangkitkan? Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Berkata manusia, ada apa ini? Ada apa ini? Di mana saya? Ada apa ini? Peristiwa apa ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana mereka kemudian mencela diri-diri mereka dalam surah Yasin, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Duhai celaka, siapa yang membangkitkan aku dari tidurku ini? Tapi orang-orang yang beriman, apabila dibangkitkan, rupanya keluarga besarnya sudah kumpul, istrinya di sampingnya, anaknya di sampingnya, orang tuanya di sampingnya. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman yang diikuti keimanannya dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, maka saat dibangkitkan sudah berkumpul di situ, minimalnya membawa sedikit ketenangan. Karena kalau sudah berkumpul itu tenang. Kata orang Jawa, susah senang sing penting ngumpul, kan begitu istilahnya. Tenang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika orang-orang yang beriman melihat orang-orang kafir yang lari dari utara ke selatan, barat ke timur, enggak jelas, seperti laron dalam lampu, nabrak sana nabrak sini, jatuh bangun, orang-orang yang beriman hanya tersenyum dan mengatakan kepada orang kafir yang tidak jelas tujuannya itu, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Ar-Rahman kepada kalian,
dan benarlah apa yang diucapkan para rasul. Kalian dulu dustakan sekarang. Inilah kebenaran para rasul. Di sini ikhwatul fiddin banyak peristiwa. Kita masuk pada judul kita sekarang. Jadi mukadimah panjang gitu ya. Ini baru sekarang masuk. Kalau mukadimahnya panjang berarti istijah harus lebih panjang lagi. Sampai subuh kita ngaji. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena judulnya bagaimana ngerinya padang mahsyar. Nah, disinilah kita mulai ngaji. Tapi saya lihat sudah ngantuk gitu. Termasuk saya yang ngantuk ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka peristiwa yang pertama adalah peristiwa kebangkitan. Yaumul Ba'ts. Bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Kita akan dibangkitkan. Setelah kemudian manusia dibangkitkan ini, maka mereka akan mengalami kehausan. Coba saja Anda tidur lama gitu, enggak dibangun, orang pingsan sampai 2-3 hari. Ketika bangun yang pertama kali dicari apa? Air. Karena haus. Orang tidur itu haus. Maka orang-orang ini setelah dibangkitkan merasa haus, ingin minum, sementara tidak ada minuman. Karena bumi di padang mahsyar itu semuanya rata. Tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada bukit, tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada laut, tidak ada sungai, tidak ada solokan. Semua tanah. Semua tanah berwarna putih bersih. Dan mereka dibangkitkan khufatan, uratan, ghurlan, buhman. Dibangkitkan tiba-tiba telanjang, tidak dikhitan, tidak pakai alas kaki dan sandal, bahkan tidak ada satu harta pun yang dibawa di badan. Subhanallah. Tidak bisa dibedakan mana mantan presiden, mantan menteri, mantan pejabat, mantan Gojek, sama saja. Tidak ada mantan di situ. Karena bumi tidak ada alamat lagi. Kalau sekarang ini masih ada alamat kan? Ini jalan ke Batu Haji ke sini, jalan ke Batam Center ke sana, jalan ke Batu Besar ke sana. Ini wilayah kelurahan apa namanya? Daerah Marina ini ada di dunia itu ada alamat. Ini negara Indonesia, ini negara Singapura, ini Malaysia. Masing-masing negara ada pemimpinnya. Nanti di padang mahsyar tidak ada ma'lam li ahad, satu pun tidak ada alamat. Tidak bisa RT mengklaim, jangan, ini wilayah saya. Tidak ada. Tidak ada. Pak Presiden, ini negara saya, kamu sana-sana, mana paspornya? Paspor pun tidak ada. Semua sama di hadapan Allah. Apa yang dibanggakan? Semua telanjang, semua tidak ada alas kaki, semua tidak bawa harta, semua kembali tidak dikhitan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya Rasul, kalau pada hari kiamat manusia membuka aurat-aurat mereka, macam mana mereka akan memandang aurat kami wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ya Aisyah, al-amru yawma idin syadid. Jangan kau pikirkan seperti itu. Pada hari itu masalahnya berat. Tidak ada orang yang melihat aurat orang lain. Orang mikir diri sendiri menyelamatkan dirinya. Saking dahsyatnya pada hari itu. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla dan bapak-bapak, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita. Maka setelah manusia kemudian kehausan, mereka mencari air. Masing-masing nabi diberikan telaga. Dan telaga yang paling besar adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainaka kal kautsar. Nabi diberikan telaga yang alirannya dari Al-Kautsar, yang dari surga sana. Akhirnya manusia mulai minum. Dan orang yang pertama kali minum di telaga Rasulullah adalah orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman. Karena orang-orang Yaman itulah yang pertama kali membela agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang Yaman? Orang-orang Ansor. Karena orang-orang Ansor itu semua kabilahnya berasal dari Yaman. Beda dengan Muhajirin. Muhajirin dari Mekah. Mereka lah yang banyak menolong Rasul dalam dakwah, sehingga mereka
kelompok yang pertama yang minum di telaga itu, baik manusianya ataupun jinnya. Karena jin yang pertama masuk Islam pun jin-jin Yaman. Baru kemudian disusul dengan yang lainnya, baru disusul dengan yang lainnya, baru disusul dengan yang lainnya. Rupanya ada satu kelompok di akhir ketika masuk ke wilayah telaga Rasul diusir para malaikat. Tidak boleh minum, tidak boleh minum, mendekat saja tidak boleh. Sampai-sampai Nabi berteriak kepada para malaikat yang mengusir umat Rasul itu dan mengatakan, ummati, ummati, dalam riwayat ashabi, ashabi. Itu kan umatku, kenapa kau halau? Biarkan dia minum. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddan. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu dengan mereka. Sepeninggalmu mereka, engkau tidak tahu apakah mereka itu istiqomah dengan agamamu. Sebagian mereka sudah mengganti-ganti agamamu, berubah-ubah ajaranmu. Mereka tidak pantas minum dari telaga. Subhanallah. Ada orang-orang yang diusir dari telaga karena mereka jauh daripada hidayah petunjuk Nabi SAW. Tidak akan minum dari telaga itu. Padahal seorang yang minum dari telaga itu tidak akan haus selamanya. Satu teguk saja tidak akan haus selamanya. Karena mereka akan menghadapi situasi yang sangat panas luar biasa. Bagaimana tidak? Matahari didekatkan 1 mil. 1 mil didekatkan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari pada garis edarnya itu sudah sesuai dengan kemaslahatan manusia. Ini matahari kalau mendekat ke bumi terbakar kita, kalau menjauh dari bumi beku kita. Kalau matahari menjauh dari bumi kita jadi beku, tapi kalau matahari mendekat ke bumi kita terbakar. Makanya Allah letakkan pada posisinya dengan sangat tepat. Begitulah Allah mengatur bahwa semua planet itu sudah ditentukan poros-porosnya, dan itu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat matahari itu akan didekatkan, kemudian akan digabungkan antara matahari dan bulan itu jadi satu tuh, sehingga membawa panas yang luar biasa. Disitulah keringatnya keluar bercucuran. Anehnya keringat itu tidak banjir kemana-mana, dia hanya berkumpul di sekitar kita saja. Ada yang kemudian keringatnya makin banyak menenggelamkan semata kakinya, ada yang naik sampai lututnya, ada yang naik sampai pusarnya, ada yang hampir tenggelam selehernya. Subhanallah. Dan itu sesuai dengan amalan. Sehingga pada hari kiamat manusia tidak ada yang duduk, tidak ada yang terlentang. Semua berdiri. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Kenapa? Karena kalau duduk tenggelam dengan keringatnya, apalagi berbaring. Terpaksalah mereka berdiri 50.000 tahun di padang mahsyar. 50.000 sana. Disitulah manusia setelah dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan, keringat dicucurkan, maka mulailah manusia yang sudah lelah, letih berdiri dan tidak duduk dan tidak berbaring ini mencari peradilan. Harus kemana kami cari peradilan ini? Karena Allah belum juga memutuskan perkaranya. Mereka sudah kelelahan di padang mahsyar. Maka mulailah mereka datang kepada Adam alaihi salatu wassalam. Ya Adam, anta abul bashar. Adam, kau ini bapak manusia. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Kami kepanasan, kami kelaparan, kami kehausan. Cobalah kau meminta syafaat kepada Allah agar Allah segerakan keputusannya kepada kami. Maka Adam mengatakan, nafsi, nafsi, aku tidak bisa. Karena Allah pernah marah kepadaku dengan kemarahan yang belum pernah sesudah dan sebelumnya. Marah luar biasa. Kapan itu? Ketika Adam diciptakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam sorga. Kata Allah, silahkan nikmat yang di sorga kecuali satu pohon ini, jangan kau makan buah. Adam dilupakan. Dilupakan dengan perintah dan larangan itu. Akhirnya iblis datang memberikan was-was, dimakan pula buah itu. Disitulah Adam diusir dari sorga karena hikmah yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla.
Bayangkan, sampai di bumi apa yang dikatakan Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam berdoa minta diampuni dosanya dan ingin dimasukkan kembali ke dalam sorga. Satu dosa dikeluarkan dari sorga. Kita banyak dosa, ingin masuk pula ke sorga. Adam itu satu dosa saja, tapi diusir dari sorga. Kita loh banyak dosa, pengen masuk sorga pula. Masya Allah. Kadang-kadang orang aneh, waktu kecil ingin dimanja, dewasa hura-hura, udah tua kaya raya, mati pengen masuk sorga. Ada yang kayak gitu. Jangan menghayal. Sorga itu bukan hayalan. Sorga itu dengan amalan. Karena orang masuk sorga itu bukan karena keadilan Allah, tapi karena rahmat yang Allah berikan kepada kita. Di zaman Bani Israel, ada orang tidak pernah berbuat dosa. Pokoknya sejak lahir sampai wafat tidak pernah melakukan maksiat, beribadah terus. Ada orang kayak gini di zaman sekarang? Nggak ada itu ceritanya orang kayak gini. Hanya ada di zaman Bani Israel. Ketika dia wafat, kemudian dia berdirikan di pintu surga. Diberdirikan di pintu surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulil jannah bi rahmati." Masuklah kau ke dalam surga dengan rahmat. Orang ini mengatakan, "Tidak ya Allah, aku tidak akan masuk surga dengan rahmatmu, dengan kasih sayang." Orang masuk surga dengan kasih sayangmu itu hanyalah orang-orang yang berbuat dosa, kemudian kau ampuni dosanya, kemudian kau masukkan ke dalam surga. Orang kayak gini gak apa-apa kau masukkan dengan rahmat. Tapi aku kan gak pernah berbuat dosa. Janganlah aku masukkan ke dalam surga dengan rahmatmu ya Allah. Masukkan aku dengan amalanku, dengan solatku, dengan baca Quranku, dengan zikirku, dengan amalanku. Maka Allah mengatakan, baik, hitung amalanmu seberapa. Hitung sekarang amalan. Dihitungnya amalannya 1, 2, 3, 4, 5 sampai mulai dia beramal sampai dia wafat. Rupanya amalannya tidak bisa membandingi satu nikmat yang Allah berikan berupa penglihatan. Satu nikmat tidak bisa mengalahkan amalan dia seumur hidup. Akhirnya dia karena takut tidak bisa masuk surga, dia pun membalik kata-katanya, ya sudahlah masukkan aku dengan rahmatmu ya Rabb, daripada aku tak masuk surga. Kan gitu. Akhirnya dimasukkan dengan rahmat Allah. Maka mintalah kasih sayang dari Allah. Kita dimasukkan itu karena rahmat Allah. Kalau seandainya ada orang yang tidak pernah melakukan dosa, beramal terus saja dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena rahmatnya, macam mana orang yang banyak melakukan dosa? Ma'asyiral muslimin, amalan itu untuk menentukan tingkatan kita di surga, bukan memasukkan kita ke dalam surga. Tapi rahmat itu bisa diundang dengan amalan. Rahmat itu bisa diundang dengan amalan. Salah satunya apa? Salah satunya kita ini ngaji pada malam ini itu mengundang rahmat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Kata Rasul, barang siapa yang berkumpul seperti ini, dibacakan ayat, dibacakan hadis, dipelajari keduanya, kecuali Allah akan turun mengirimkan para malaikat, kemudian menebar ketenangan, menurunkan rahmat dan juga barakahnya, dan kita disebut di langit nama kita satu persatu. Si Anu lagi ngaji di masjid itu, si Anu lagi ngaji di masjid ini. Malaikat memuji yang ada di langit sana.